Selama berapa abad, dunia menatap satu arah, Roma, sebuah kota yang bukan sekedar tempat di peta, melainkan poros di mana roda peradaban berputar. Dari batu-batu putihnya, lahir hukum yang mengikat bangsa. Dari darah prajuritnya, lahir kerajaan yang menaklukkan benua. Dan dari ambisinya, lahir keyakinan bahwa dunia ini memiliki pusat, dan pusat itu adalah mereka. Di bawah sinar matahari Italia yang menyilaukan, kubah-kubah megah memantulkan cahaya ke langit, seolah menantang para dewa sendiri untuk menatap ke bawah dan mengakui kekuasaan manusia. Di jalan-jalan marmernya, suara sandal para senator bergema, membicarakan kebijakan yang menentukan nasib dunia. Dan di medan perang yang jauh, panji-panji dengan lambang elang terbang tinggi di atas tubuh-tubuh yang mereka taklukkan. Namun di balik kemegahan itu, sesuatu yang rapuh mulai bergetar. Bara yang dulu menyala di dada Roma, bara keberanian, disiplin, dan keyakinan perlahan padam, tertutup oleh abu keserakahan. Dan ketika bara terakhir itu meredup, dunia tak menyadari bahwa yang sedang runtuh bukan sekedar sebuah kota, tetapi sebuah tatanan kosmik. Roma bukan hanya ibu kota, ia adalah mesin yang menggerakkan dunia, ekonomi, bahasa, budaya, keyakinan bahwa hidup memiliki arah. Ketika mesin itu berhenti berputar, seluruh dunia tersentak, lalu diam. Bangsa-bangsa barbar berdiri di gerbangnya, menatap megahnya tembok yang dulu tak tertembus. Namun di balik tembok itu, rakyat Roma sendiri sudah kehilangan keberanian untuk melawan. Ketika kaisar terakhir jatuh, tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan panjang dan kesadaran pahit bahwa dunia yang mereka kenal telah mati. Yang tersisa hanyalah reruntuhan batu dan ketakutan yang membeku di dada manusia. Eropa telah kehilangan cahayanya. Matahari masih terbit di atas reruntuhan Roma, tapi sinarnya tak lagi membawa arti. Ia menyinari kota mati, di mana patung-patung marmer yang dulunya disembah kini tertutup debu, dan suara manusia berganti dengan bisikan angin yang membawa bau lembab dari reruntuhan kuil. Jalan-jalan yang dulu berdenyut oleh langkah para pedagang kini sunyi. Air mancur yang dulu menari di alun-alun berhenti mengalir, menjadi kolam lumpur tempat burung gagak minum. Kuil-kuil ditinggalkan, altar-altar diabaikan, dan di antara reruntuhan tiang dan lengkung batu, suara doa berubah menjadi gumamam ketakutan. Orang-orang lupa bagaimana membangun, lupa bagaimana berdagang, lupa bagaimana menulis. Mereka hidup hanya untuk bertahan, menggali sisa-sisa masa lalu untuk menukar sesuap roti. Ilmu pengetahuan, seni, musik, dan hukum, semuanya terurai dalam keheningan yang panjang, seperti cahaya lilin yang meredup sebelum mati. Bagi mereka yang hidup di masa itu, waktu terasa berhenti. Mereka tidak lagi menatap masa depan, karena masa depan telah menjadi hantu yang menakutkan. Tak ada pemerintahan yang bisa dipercaya, tak ada tentara yang bisa melindungi. Setiap desa menjadi dunia kecil yang terpisah dari dunia luar, sebuah benteng ketakutan di tengah lautan kekacauan. Dan dari reruntuhan itu, lahirlah istilah yang menakutkan, abad kegelapan. Namun kegelapan itu bukan datang dari malam, melainkan dari dalam diri manusia. Bukan karena matahari tak bersinar, melainkan karena manusia lupa bagaimana menyalakan cahaya dalam pikirannya. Kegelapan itu bukanlah bayangan, ia adalah keputusasaan yang merayap dalam jiwa manusia. Ketika harapan padam, mereka berhenti berpikir. Ketika keberanian lenyap, mereka berhenti bermimpi. Dan dunia perlahan berhenti bergerak. Roma tidak jatuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, seperti marmer yang disusupi air dan membeku dari dalam.
Rasa bangga berubah menjadi keserakahan, tanggung jawab berubah menjadi korupsi, dan kebanggaan akan kebudayaan berubah menjadi permainan kekuasaan. Para senator menjual keputusan mereka, jenderal-jenderal menjual kesetiaan, dan rakyat-rakyat menjual kepercayaannya kepada negara demi sepotong roti. Peradaban yang dibangun dengan darah dan disiplin kini membusuk dari dalam, pelan tapi pasti. Ketika bangsa Visigoth datang pada tahun 410 Masehi, mereka tidak menaklukkan raksasa, mereka hanya menendang tulang belulang yang sudah rapuh. Kekaisaran yang dulu menaklukkan dunia, kini tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Para senator melarikan diri, perbendaharaan dikosongkan, tentara bayaran yang dulu disewa untuk melindungi Roma, kini berbalik menjarah rumah-rumahnya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, berdirilah sosok tragis bernama Romulus Augustulus, kaisar terakhir Roma Barat. Bukan seorang penakluk, bukan seorang negarawan, hanya anak muda yang mewarisi mahkota dari puing-puing masa lalu. Ketika mahkotanya dirampas, tidak ada yang menangis, tidak ada yang berteriak, karena semua orang tahu yang mati bukan seorang raja, tetapi sebuah dunia. Setelah hari itu, tak ada lagi Roma, yang tersisa hanyalah pecahan-pecahan kecil dari sesuatu yang dulu disebut peradaban. Dunia menjadi mosaik barbar, diperintah oleh pedang, oleh kebetulan, oleh naluri bertahan hidup. Kota-kota yang dulu menjadi pusat pengetahuan, kini menjadi sarang binatang. Perpustakaan dibakar, jalan-jalan hancur, dan manusia, makhluk yang pernah menguasai langit dan laut, kini bersembunyi di balik dinding kayu, takut pada malam yang mereka ciptakan sendiri. Peradaban kembali ke titik nol, namun kali ini, kebodohan bukan karena tidak tahu, tetapi karena melupakan apa yang dulu mereka tahu. Dalam kehancuran total, ketika hukum runtuh dan bangsa-bangsa kehilangan arah, hanya satu lembaga yang tetap berdiri di tengah debu reruntuhan dunia, gereja. Di saat istana hancur dan naskah-naskah hukum terbakar, lonceng biara masih berdentang. Suara yang tenang, lembut, namun lebih kuat dari raungan perang. Ketika kekuasaan raja berakhir dan darah kaisar membasahi singgasananya, para imam melangkah maju, membawa kitab suci, menggantikan mahkota dengan salib. Di biara-biara tersembunyi di punggung pegunungan Alpen, para biarawan bekerja dalam keheningan yang sakral. Tangan mereka menyalin setiap huruf dari kitab kuno, menulis di atas perkamen yang warnanya seperti kulit masa lalu. Mereka menjaga sisa pengetahuan yang tersisa dari kobaran perang, seperti lilin kecil di tengah samudra malam. Namun bersama ilmu itu, mereka juga menyebarkan sesuatu yang jauh lebih kuat, iman. Dan dalam dunia yang kehilangan logika, iman menjadi cahaya satu-satunya. Tapi cahaya itu bukan milik semua orang. Hanya mereka yang tunduk pada gereja, yang diizinkan merasakan hangatnya terang itu. Di sanalah lahir kekuasaan baru, bukan dari pedang, bukan dari hukum, tetapi dari rasa takut manusia sendiri. Kaisar telah tiada, namun Paus kini memegang kunci langit. Dan bagi manusia yang hidup dalam ketakutan, janji tentang surga lebih berharga dari semua emas Roma. Mereka yang tak memiliki rumah mencari tempat di bawah kubah gereja. Mereka yang tak mengerti dunia percaya bahwa hanya salib yang tahu arah. Tapi setiap kekuasaan, seagung apapun sumbernya, selalu menumbuhkan bayangan di bawah cahayanya sendiri. Ketika iman berubah menjadi alat kendali dan ketakutan menjadi bahasa politik, dunia yang gelap tak lagi membutuhkan malam, karena kegelapan kini bersembunyi di balik simbol cahaya. Kadang cukup sebuah salib. Dari reruntuhan Roma dan bayangan gereja yang membesar di atas dunia, lahirlah wajah baru dari kekuasaan, para raja. Mereka bukan keturunan dewa, bukan bangsawan dari istana marmer. Mereka adalah para panglima suku, lelaki-lelaki berlumpur-lumpur dan darah, yang menaklukkan dengan kekuatan dan memerintah dengan rasa takut. Setiap jengkal tanah menjadi wilayah, setiap wilayah menjadi kerajaan, dan setiap kerajaan berdiri di atas janji dan ancaman. Dua wajah dari satu pedang. Benteng-benteng batu berdiri di atas bukit, dikelilingi oleh kabut dan ladang yang tak pernah tenang.
Di bawah menara-menara itu, para petani menunduk, menyerahkan hasil panen, menyerahkan tubuh, menyerahkan hidup mereka pada tuannya demi perlindungan dari dunia luar yang lebih buas. Inilah dunia baru, feodalisme. Sebuah sistem yang dibangun dari rantai tak terlihat yang mengikat manusia bukan dengan besi, melainkan dengan ketakutan dan kebiasaan. Raja-raja bersumpah atas nama Tuhan, namun pedang mereka lebih sering berbicara daripada doa mereka. Gereja memberkati perang, dan perang memberi kekuasaan pada gereja. Dua tangan yang berbeda, tapi mencengkram dunia yang sama. Lambat laun, ketakutan berubah menjadi keteraturan. Keteraturan berubah menjadi struktur sosial. Dan kebebasan mati, bukan karena pembunuhan, tetapi karena dilupakan. Kabut pagi menyelimuti dataran Eropa, bendera-bendera berkibar di atas menara batu, dan suara denting baja menjadi musik kehidupan sehari-hari. Begitulah awal dunia para raja, masa ketika bumi Eropa diperintah bukan oleh hukum, tapi oleh kehendak manusia yang lapar akan kuasa. Perang menjadi napas dunia. Setiap musim, setiap generasi, setiap tanah yang subur akhirnya menjadi ladang darah. Dari utara hingga selatan, dari pantai hingga lembah, raja melawan raja, tuan melawan tuan, dan di antara mereka, rakyat kecil menjadi abu dari api ambisi. Bumi tak lagi beristirahat ketika pedang berhenti beradu, mayat-mayat mulai membusuk di ladang, dan dari dalam luka itu, lahirlah musuh yang tak terlihat, wabah. Kematian yang datang tanpa wajah. Ia tidak berteriak, tidak berperang, namun setiap langkahnya meninggalkan keheningan yang mematikan. Tubuh-tubuh membiru, membengkak, dan jatuh di jalan-jalan kota yang dulu ramai. Anak-anak ditinggalkan tanpa nama, dan lonceng gereja berdentang setiap jam, menandai bukan waktu, tapi jumlah kematian. Kota-kota yang selamat dari perang akhirnya tunduk pada ketetapan alam. Udara dipenuhi bau kematian, dan manusia mulai percaya bahwa dunia sedang dikutuk. Gereja menuduh dosa, dukun menuduh roh, tapi tak ada yang mampu menjawab mengapa. Satu persatu peradaban kecil jatuh, desa-desa kosong, kota-kota sunyi, dan di jalan-jalan hanya angin yang menyapu debu sisa kehidupan. Eropa tenggelam dalam siklus tanpa ujung, perang, kelaparan, wabah, dan ketakutan. Namun di antara reruntuhan, di tengah kematian yang menunggu di setiap pintu, ada sesuatu yang tak bisa dibunuh, keinginan untuk hidup. Lelaki tetap membangun rumah dari kayu, perempuan tetap menyalakan lilin di malam gelap, dan anak-anak tetap lahir di dunia yang tak menjanjikan apapun. Mereka tidak hidup karena harapan, tapi karena insting untuk bertahan. Itulah bentuk tertinggi dari keberanian manusia. Bukan keyakinan bahwa dunia akan membaik, melainkan tekad untuk tetap bernapas. Di tengah malam panjang 1000 tahun, saat dunia nyaris lupa bagaimana menulis, berpikir, dan bermimpi, lahirlah seorang manusia yang menyalakan kembali bara kecil peradaban. Namanya Charlemagne, Raja Barbar, tapi dengan pandangan seorang pembangun dunia. Ia bukan filsuf, bukan nabi. Ia adalah manusia daging dan darah. Namun dalam dadanya berkobar api yang tak dimiliki siapapun pada zamannya. Keberanian untuk bermimpi lebih besar daripada pedangnya. Darahnya mengalir dari garis penakluk, tapi pikirannya adalah benih masa depan. Ia menaklukkan bangsa Saxon, menundukkan Lombard, dan dari kerajaan-kerajaan yang tercerai-berai, ia menjahit satu bendera, satu mahkota, satu nama, Eropa. Ketika ia berlutut di depan Paus, menerima mahkota Kaisar Romawi Suci, dunia kembali menatap satu pusat, satu cahaya, satu poros sejarah. Roma mungkin telah runtuh, tapi di bawah tangan Charlemagne lahir kekaisaran baru dari debunya. Namun kekuatan Charlemagne bukan di tajamnya pedang, melainkan di laparnya akan ilmu pengetahuan. Ia membangun sekolah-sekolah di biara, memanggil cendekiawan dari tanah yang jauh, dan memerintahkan bahwa setiap anak, bahkan anak petani, harus belajar membaca. Sebuah gagasan yang begitu sederhana,
namun begitu revolusioner di masa di mana huruf adalah milik kaum terpilih. Mercusuar kecil yang menandakan bahwa peradaban belum mati, hanya tertidur. Charlemagne menyalakan lilin pertama dalam malam 1000 tahun Eropa, dan lilin itu tak padam. Cahayanya kecil, lembut, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat manusia kembali menatap langit. Dan di antara bayang-bayang panjang abad kegelapan, bara itu terus hidup, menunggu waktu untuk menjadi api besar sejarah. Namun setiap fajar selalu membawa bayangan. Cahaya Charlemagne memang menyentuh dunia, tapi di balik sinarnya, gelap masih menunggu. Dan ketika sang kaisar akhirnya wafat, api yang ia nyalakan mulai bergetar di hembus angin ambisi manusia. Kerajaannya pecah menjadi 3 bagian. Anak-anaknya berebut warisan seperti serigala di meja darah. Eropa kembali terpecah, dan feodalisme menancapkan kukunya lebih dalam dari sebelumnya. Petani semakin terikat, gereja semakin berkuasa, dan para raja semakin tamak. Perang menjadi bahasa baru kekuasaan, dan iman yang dulu jadi penghiburan, kini menjadi senjata. Para paus menobatkan raja, dan dengan jari yang sama, mengutuk mereka yang menentang. Di balik jubah putih para imam, politik menulis rencananya sendiri, dan dalam doa, kadang terselip racun dari ambisi. Manusia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa bahkan dalam terang, kegelapan dapat hidup dengan damai, bahwa pengetahuan bisa dipelintir, iman bisa dijual, dan kebenaran bisa disesuaikan dengan kehendak penguasa. Eropa memasuki babak baru, benua yang cerdas tapi kejam, beriman tapi haus darah. Mereka telah belajar berpikir, namun belum tahu bagaimana menggunakan pikiran itu tanpa menghancurkan sesamanya. Inilah wajah Eropa yang baru lahir dari abu, bukan dunia yang tercerahkan, melainkan dunia yang baru saja sadar betapa berbahayanya cahaya.